Salam Rahayu Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat Sunan Lawu kepada Warok Suromenggolo. Jangan sampai ketinggalan acarane Wong Luyur 999. Dukung terus channel kami. Kabupaten Ponorogo. Kabupaten Ponorogo adalah sebuah wilayah yang berada di tepi barat, sekaligus juga ujung selatan Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Ponorogo pada awalnya adalah sebuah kadipaten, yakni Kadipaten Ponorogo yang didirikan oleh Raden Harakali atau Adipati Bathara Katong pada tahun 1486. Demikian Babat Ponorogo menyebutnya. Nah, berselang waktu dalam pemerintahan Adipati Bathara Katong, Ponorogo mencapai masa yang ayem, tentrem, dan makmur. Setelah Adipati Bathara Katong lanjut usia dan tutup usia, yang melanjutkan sebagai pemangku kebijakan atau Adipati di Ponorogo adalah putranya, yakni Panembahan Agung. Di masa itulah Ponorogo dipenuhi dengan para warok-warok yang memang super dalam kedikdayaan, seperti halnya Warok Suromenggolo, Demang Wonokerto yang sekaligus menjadi panglima pasukan Kadipaten Ponorogo. Kemudian ada Warok Surohandoko yang melanjutkan jabatan ayahnya sebagai Demang di Surukubeng. Ada Warok Guno Seco atau Seco Guno yang menjadi pimpinan di wilayah Siman. Kemudian juga ada Warok Surogento dan lain sebagainya. Pada masa itulah terjadi sebuah peristiwa yang tidak mengenakkan, konflik di antara para warok, sekaligus juga konflik membara di Istana Kadipaten Ponorogo. Bermula dari hilangnya Raden Mas Subroto, putra mahkota Kadipaten Ponorogo, yang pada waktu itu diculik oleh dua jin yang menjadi suruhan Ki Demang Warok Surohandoko. Ikhwal diculiknya Raden Subroto adalah karena Demang Surohandoko atau Warok Surohandoko menghendaki Raden Mas Subroto dinikahkan dengan putrinya Suminten. Adipati Panembahan Agung kemudian menitahkan Warok Suromenggolo sebagai kepala pasukan sekaligus kepala keamanan Kadipaten Ponorogo untuk mencari dan menemukan di mana gerangan hilangnya Raden Mas Subroto. Atas petunjuk dan juga bantuan Ki Jayodrono, Warok Suromenggolo akhirnya berhasil menemukan di mana keberadaan Raden Mas Subroto. Oleh Jin Jayodrono, Raden Mas Subroto kemudian dipindahkan ke Kademangan Wonokerto. Nah, inilah yang ternyata menjadikan ikhwal atau menjadi sebab dari terjadinya permusuhan di antara para warok di Ponorogo. Saat itu jatuhlah fitnah atas diri Warok Suromenggolo bahwa Warok Suromenggolo lah sebenarnya yang menculik Raden Mas Subroto untuk dijodohkan dengan anaknya Cempluk Warsiah. Warok Suromenggolo kemudian ditangkap dan dipenjara sekaligus dijatuhi hukuman gantung. Akan tetapi proses mengatakan berbeda. Saat itu Warok Suromenggolo kemudian dibebaskan, sementara Warok Surohandoko kokoh pada pendiriannya, juga didukung oleh warok-warok yang lain bahwa Suromenggolo harus dihukum.
Saat itu timbul kebijakan dari Adipati Panembahan Agung untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Sekaligus nanti akan diberi jabatan Panglima Perang Kadipaten Ponorogo. Diadakan adu tanding, yakni antara Warok Suromenggolo dan Warok Surohandoko. Adu tanding, adu kedigdayaan di antara kedua warok handal putra Ki Ageng Kutu ini berlangsung di tengah alun-alun Kadipaten Ponorogo. 4 babak sudah dilalui, sama-sama kuat, sama-sama sakti, dan sama-sama perkasa. Walhasil 4 babak berlalu tanpa ada pihak yang unggul atau memenangkan pertandingan. Atas usulan Patih Selo Aji, Adipati Panembahan Agung kemudian mengadakan adu tanding yang kedua. Akan tetapi waktunya setelah 40 hari yang akan datang. Kedua warok tersebut menggunakan waktu 40 hari atau 8 dino untuk mempersiapkan diri agar unggul dalam adu tanding di alun-alun Ponorogo. Warok Surohandoko menggunakan waktu tersebut untuk beristirahat, kemudian melakukan topo broto. Sebuah janji terpatri dalam hati bahwa tidak akan pulang sebelum bisa memenangkan pertandingan adu tanding di alun-alun melawan Warok Suromenggolo. Warok Surohandoko bertapa di Gunung Wilis, ditunggui oleh gurunya Ki Ajar Singobowo. Sementara itu pada waktu yang sama, Warok Suromenggolo bertapa di Gunung Lawu. Di sana ada salah satu resi yang sangat kuat dalam hal tapanya. Bahkan kemudian bergelar menjadi seorang sunan, yakni Sunan Lawu. Sunan Lawu konon sebenarnya adalah putra Prabu Brawijaya yang kelima, Raja Majapahit, yakni Raden Gugur. Kesaktiannya luar biasa, bahkan sangat terkenal di seluruh penjuru dunia. Di sanalah saat itu Warok Suromenggolo bertapa sekaligus nyecep ilmu, nyecep kawruh pada Sunan Lawu atau Raden Gugur. 7 hari 7 malam Warok Suromenggolo berada di sana. Setelah 7 hari 7 malam berlalu, maka Sunan Lawu berkata pada Warok Suromenggolo, kaki Suromenggolo, tak wawas wis cukup anggonmu ono kene, saiki enggal baliyo, mertopo ono ing dagan pesariane Raden Katong, nyuwuna ngampil sabuk Cinde Puspita, iku kasiate mungsuh kok ungkuli saknalika lemes otot payune, apa maneh kok kalungake bakal nglumpruk tanpa daya, dene yen wis rampung enggal palekno, cukup semene welingku, muga enggal kok estokake. Warok Suromenggolo kemudian sungkem pada Sunan Lawu Raden Gugur. Setelahnya kemudian Suromenggolo pulang ke rumah ke Kademangan Wonokerto. Setelah melepas rindu kepada keluarga, yakni istri dan anaknya Retnosari atau Cempluk Warsiah, kemudian Warok Suromenggolo menuju ke makam Bathara Katong. Di sana kemudian Warok Suromenggolo juga bertapa bersemedi menyepi selama 7 hari 7 malam. Nah, disitulah kemudian arwah atau halusnya Adipati Bathara Katong datang menemui Warok Suromenggolo kemudian berkata, Suromenggolo, sabuk Cinde Puspita kena kok silih, yen wis rampung balekno, terus topo ing Gunung Deloka, nyuwuna marang Gusti Allah, sambato marang wong tuamu, nyuwuna kawelasan krana karsaning Gusti, enggal budhalo mumpung isih ana wektu. Warok Suromenggolo kemudian mengambil sabuk Cinde Puspita, lanjut menuju Gunung Deloka. Gunung Deloka ini adalah sebuah tempat wingit yang berada di Desa Tatung, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Singkat cerita, di sana dalam semedi Warok Suromenggolo mendapat petunjuk dari arwah atau halusnya Ki Demang Kutu Warok Suryo Alam untuk mengambil
kolor berupa lawe wenang yang ada di tempat itu. Kedua pusaka itulah yang kemudian menjadi sifat kandel atau pusaka dari Warok Suromenggolo untuk menuju adu tanding di alun-alun Kadipaten Ponorogo. 40 hari sudah berlalu. Kedua warok tersebut kemudian mempersiapkan diri untuk menuju ke alun-alun Ponorogo. Kedatangan dua jago yang akan bertanding ini diiringkan oleh banyak orang yang masing-masing mendukung jago-jagonya. Iya, adu tanding pun dimulai. Singkat cerita, Warok Suromenggolo dengan kesabarannya didukung oleh kedua pusaka, yakni Sabuk Cinde Puspito yang hasil meminjam dari Bathara Katong, dan juga kolor lawe wenang yang merupakan pusaka dari almarhum ayahnya Ki Demang Kutu Suryo Ngalam, berhasil memenangkan pertandingan, yakni adu tanding kedua warok di alun-alun Ponorogo. Warok Suromenggolo pun kemudian ditetapkan menjadi kepala pasukan atau panglima atau senopati Kadipaten Ponorogo yang bertugas menjaga keamanan seluruh wilayah Kadipaten Ponorogo. Buah dari cerita ini, hikmah dari cerita ini adalah kejujuran, ketabahan, dan kesabaran selalu berbuah manis. Contohlah sikap, perilaku, dan ketegasan Warok Suromenggolo dalam bersikap, menentukan jati diri, yang pada akhirnya membawa sosok Warok Suromenggolo sebagai seorang pimpinan pasukan, sebagai seorang kepala wilayah Kademangan, sekaligus suri tauladan bagi keluarga, bagi masyarakat Ponorogo, dan bagi kita generasi muda. Semoga ini bermanfaat, semoga ini menginspirasi bagi kita semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam budaya. Rahayu Sakung Dumadi Wong Luyur Channel.